Saat saya masuki dunia industri tanaman hias, saya mulai dari 500.000, Pak. Apakah mereka tahu tentang potensi yang mereka miliki tentang Indonesia? Dia bilang begitu. Kalian di sini cukup lemparkan saya di mana saya bisa hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Dalam pembentukan Asosiasi Pengusaha Kultur Jaringan Indonesia, kita mempunyai potensi yang sangat besar. Hal ini disampaikan oleh pemilik dari Minaku, Bapak Ade Wardana, bahwa permintaan masyarakat dunia terkait dengan tanaman hias Indonesia itu sedemikian besar sekali, dan itu belum terpenuhi semuanya. Bahkan beliau menyampaikan bahwa dan sudah bekerja sama dengan pihak Eropa untuk order seumur hidup. Coba bayangkan, seumur hidup. Dan ini perlu kita tangkap dengan baik dan berharap bahwa Asosiasi Pengusaha Kultur Jaringan Indonesia ini mampu mensupport anggotanya, termasuk Pak Ade Wardana ini, untuk bisa memenuhi permintaan dunia. Harapannya Indonesia akan eksis di level dunia. Baik, kita akan saksikan bagaimana secara langsung Pak Ade Wardana menyampaikan sambutan dan masukannya pada acara Asosiasi Pengusaha Kultur Jaringan Indonesia. Tanaman hias Indonesia. Bapak pernah menyampaikan tentang kultur jaringan di YouTube, di Facebook. Saya sering lihat tuh. Malah yang lucu, saat saya masuki dunia industri tanaman hias, saya mulai dari 500.000, Pak. Minaku itu saya mulai dari 500.000 rupiah. Tahun 2019, bulan November, tanggal 10 November. Kenapa saya ambil tanggal 10 November? Karena itu hari lahir ayah saya, juga hari pahlawan. Saya ingin bisa Minaku ini memberikan manfaat. Kenapa 500.000? Apakah ada yang nggak punya modal? Ya nggak punya modal, Pak. Dulu tentang tanaman hias ini lucu. Saya tuh sukanya ikan koi. Saya punya ikan koi di rumah tetangga saya racunin semua dengan ikan koi. Kalau saya mau datang ke tempat tetangga saya untuk mau nikmati ikan koi, ada tanaman hias suka menghalangi tempat ke kolam itu, Pak. Itu suka saya tendangin, maaf Pak, karena saya nggak suka. Saya sukanya ikan. Saya suka tendangin tanaman hias itu. Saya bilang, apa ini ngalangin jalan, kata saya. Terus dia bilang, jangan, itu mahal. Saya bilang, mahal. Di situ otak saya agak mikir, kok mahal kan gitu, Pak. Ternyata lama-lama saya pandangi tanaman hias ini menarik juga, saya bilang. Akhirnya saya terjun ke dunia tanaman hias dengan modal 500.000 rupiah. Saya berangkat ke Ciapus, saya beli tanaman hias. Tetangga saya itu yang hobi tanaman hias, dia nganter saya. Terus saya bilang, kamu kan belinya, nganter saya belinya banyak Pak Haji, 2 juta. Saya kan uang saya cuma 500.000. 25.000 saya beliin rokok Sampurnamil, jadi 475.000 saya belanja tanaman hias. Saya agak cerita sedikit tentang latar belakang supaya kita bisa memahami tentang kenapa saya bisnis ini sangat yakin. Setelah itu dia minta bonusnya ke salah satu petani Ciapus itu. Minta bonusnya dong, saya akan belinya banyak. Oh iya Pak, silakan, saya kasih Bapak 5 gitu. Pak Haji, yang 5-nya buat saya ya gitu. Jadi saya ambil tuh Pak yang 5 itu. Pulang ke rumah saya reporting dan lain-lain. Pertama kali pembeli saya sama seperti Ibu Susi. Yang pertama kali beli di saya adalah orang Jerman dan Belanda. Jadi saya waktu itu memang berfokus hanya ingin ekspor. Terakhir saya didatangi oleh kawan saya, partner bisnis saya Trick White, sudah 2 tahun. Terra Garden, kalau nanti lihat di Instagram, lumayan besar. Dia kuasai GCC. GCC itu wilayah Timur Tengah yang negara-negara kayanya lah, kayak Dubai, Qatar, Emirat Arab dan lain-lain. Dia bilang, adik, saya ajak jalan dia ke Bandung. Terus dia ngelihat, pas di perjalanan dia tanya, adik, apakah mereka tahu tentang potensi yang mereka miliki tentang Indonesia? Dia bilang begitu. Saya bilang, ya mungkin sebagian tahu, sebagian malah kebanyakan tidak tahu begitu kan. Andai mereka tahu, di tempat saya atau di Eropa, dia bilang, hanya untuk mempertahankan hidup tanaman saja itu susahnya minta ampun. Tidak bicara menumbuhkan. Kalian di sini cukup lemparkan saya di mana saya bisa hidup. Ya, saya bilang begitulah potret Indonesia hari ini. Setelah itu dia balik ke saya.
Itu saya malah dapat panggilan dari Pak Mentan, kamu berangkat katanya hari malam ini ke Belanda. Saya bilang ngapain? Saya bilang Pak, saya sih ada tamu. Itu kan Dirjen Horti lagi ke sana, dia bilang. Kalau nggak ada kamu terus gimana mereka? Kementan mau mengunjungi nursery karena itu mitra saya sudah 2,5 tahun di sana, dia berbisnis dengan saya. Jadi kaku kalau tidak ada saya. Akhirnya kita masuk, kebetulan juga saya sudah mengirim tanaman PC saya ke dia 3 minggu sebelumnya untuk melihat hasil dari aklimatisasinya. Pak Dirjen waktu itu komen, ini tanaman apa? Dia bilang, ini tanaman hias. Saya bilang, ini tanaman hias native plant Indonesia yang merupakan tanaman-tanaman hasil kultur jaringan dari Minangku. Nah, dia kaget. Ya tadi yang saya sampaikan oleh Bapak tentang kita adalah negara mega biodiversity, kita punya 39 ecoregion, kita punya banyak plasma nutfah, tapi hanya cukup berbangga saja tentang plasma nutfah itu. Tapi yang memanfaatkannya adalah China. Nah, China yang memanfaatkannya. Saya baru saja kemarin menandatangani kontrak untuk pengadaan tanaman hias, salah satu perusahaan terbesar di Belanda. Dia jualan itu sampai 37 juta tanaman per tahun, Pak. 37 juta tanaman per tahun. Terus saya tanya, kamu mau kontrak dengan saya berapa lama? Dia bilang, seumur hidup. Gitu. Jadi saya nandatangi kontrak seumur hidup. Terus tapi dia minta, but I want the exclusive contract. Dia bilang, adek kamu jangan jual tanaman TC kamu ke Amerika atau ke Eropa. Jadi dia ingin monopoli karena we need this business long term, dan dia mau bahwa harga itu dia yang menentukan. Jadi kalau nanti kebanyakan, ya samalah tujuan kita dibentuk asosiasi ini salah satunya untuk menyeragamkan, kan begitu. Jadi jangan sampai ada perang harga di sana. Ya saya bilang silahkan aja. Toh kalaupun saya ditahan, aku tidak boleh kirim ke yang lain, kan saya bisa pakai perusahaan lain, bisa pakai Esaflora dan lain-lain, kan begitu. Banyak yang underestimate tentang saya karena saya adalah latar belakangnya politisi, bukan pebisnis tanaman hias. Tetapi lupa bahwa seorang politisi itu bisa mengagitasi, Pak, bisa mengagregasi. Karena itu dengan diplomasi flori, saya sampaikan, dengan tanaman hias ini saya bisa memasuki 7 kementerian hari ini. Saya bisa masuk ke Kementerian Pemuda Olahraga, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian yang terakhir, Kementerian Kesehatan. Saya ajak rumah sakit jiwa untuk bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana terapi healing tentang tanaman hias yang bisa meredus penggunaan obat, ketergantungan obat dengan bagaimana menanam tanaman hias. Jadi saya kerjasama dengan rumah sakit jiwa di RSJ Marzuki Mahdi, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa seluruh Indonesia. Dan saya juga mohon doanya, hari ini saya sedang proses due diligence dengan salah satu perusahaan untuk saya take over lab kultur jaringan dengan kapasitas 7 juta. Ya kalau saya dikatakan yakin, ya karena saya sangat yakin, apalagi setelah mendengar dari para senior hari ini. Tidak ada yang tidak saya catat tadi, Pak, ucapan-ucapannya, kalimat-kalimat saya catat betul-betul karena saya pembelajar, saya ingin selalu belajar. Jadi sangat-sangat memiliki potensi tentang itu, jadi optimisme saya untuk men-take over semakin tinggi gitu. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi pijakan awal untuk bagaimana kita bisa memiliki kontribusi positif terhadap kemajuan industri polikultur Indonesia. Karena Indonesia punya segalanya, kita punya Pak Edi, kita punya Pak Nur Samsi, kita punya banyak, punya Bu Susi, kita punya petani-petani milenial, kita punya anak-anak muda yang hari ini sangat memiliki antusiasme untuk terjun ke dunia ini. Hanya mungkin yang tua-tua, mohon maaf nih Pak, jangan terjebak dengan nostalgia masa lalu. Tadi sampaikan oleh salah satu pelaku bisnis yang baru bahwa anak-anak muda sekarang kita itu sangat luar biasa, Pak. Akseleratif, mereka sangat-sangat memiliki kemampuan,
Karena inilah disruption era. Disruption era itu segala sesuatu tidak akan berjalan linear. Dan saya salah satu penganut prinsip itu. Disruption itu semuanya akan maju sedikit, lalu dia akan lompat, tinggi lompatnya. Gitu. Kan hari ini tidak harus menjadi seorang ahli, karena Jack Ma juga dia bukan ahli teknologi kan begitu. Hanya guru bahasa Inggris yang menjadi petugas pemandu wisata di pinggir sungai-sungai Shenzhen, lalu karena dia bisa bagaimana mengkapitalisasi, menyatukan orang-orang yang memiliki kemampuan di situ, akhirnya muncullah Alibaba, muncullah Alipay, kan begitu juga. Mungkin banyak orang yang punya kemampuan itu di Indonesia, tetapi memang orang Indonesia ini egonya agak tinggi, Pak. Bicara kultur jaringan, saya pernah tertipu sampai 500 juta. Pasca dari Bu Susi, saya pernah kerjasama dengan orang, lalu ternyata inisiasi nggak jadi Bu Susi. Jadi akhirnya ya saya tapi tidak menyerah karena hal itu, Pak. Saya terus coba lagi. Dan memang butuh napas panjang, betul kata Bapak Nur Samsul. Jadi kalau bicara instan ya susah juga. Saya hampir 1,5 tahun nih menginisiasi sekian ratus tanaman hias hari ini, dan saya belum makan itu. Gitu. Tapi kalau hari ini saya ketemu dengan banyak orang yang bisa melakukan inisiasi, saya sangat terbuka. Saya punya greenhouse di Pondok Pitung. Saya kumpulkan semua plasma nutfah dari Sabang sampai Merauke, karena memang Minaku sudah kerjasama dengan Aceh, dengan Kabupaten Papua, dengan Provinsi Papua Barat, dengan Dirjen Hortikultura untuk mengkolekting semua tanaman-tanaman plasma nutfah yang di hutan-hutan untuk diinisiasi. Jadi kalau di sini ada banyak penginisiasi, saya sangat senang untuk bisa bekerja sama begitu. Di bulan Maret insya Allah akan datang kurang lebih 200-300 teman-teman saya dari Eropa dan Amerika untuk datang ke Indonesia dalam rangka bisnis trip. Di situ juga ada Leonard itu yang selalu meregister hak-hak cipta tanaman hias di Belanda. Jadi teman saya juga Gerard, dia mendapatkan banyak sekali royalti dari hanya tanaman ficus saja. Nah, itu juga nanti bisa datang, saya ajak nanti ke sini kalau Bapak Ibu nanti mau meregistrasi hasil ciptaannya, bisa juga. Nanti bisa kerjasama dengan Minaku, gitu. Jadi Minaku yang biayai nggak masalah, kan tinggal bagi-bagi aja ya Bu ya, kan begitu. Saya sih paling senang kalau berbagi, gitu. Berbagi, pokoknya ya kita berbagi teruslah, kolaborasi yang konstruktif hari ini eranya begitu. Kenapa? Karena di Cina hari ini anak-anak mudanya nggak mau lagi dia terjun ke lab-lab. Mereka maunya ke teknologi tingkat lain, gitu. Tidak lagi ke tanaman hias. Jadi kualitasnya sekarang mulai menurun. SDM-nya juga mereka sekarang lagi terjadi banyak masalah, kekurangan SDM. Sampai kualitas potongan cacahannya mungkin ya Bu Susi ya, itu tidak lagi bagus, dia bilang begitu. Jadi mereka sangat menginginkan disuplai dari Indonesia begitu. Itulah kenapa saya mau beli salah satu lab di Indonesia yang sudah existing supaya saya bisa lawan Cina gitu. Kalau Thailand ya Thailand nggak usah dihitung lah Pak. Saya nggak ngitung Thailand hari ini karena Thailand nggak punya apa-apa kok. Kalau berbicara potensi tanaman hias sangat-sangat besar, market size-nya juga besar. Tinggal bagaimana kemampuan kita untuk bisa berkolaborasi ke depannya, kan begitu. 3.000 triliun kata IPH, bukan kata saya. Itu per tahun dengan potensi peningkatan 6%. Itu kuenya yang besar sekali. Kalau kemarin saya kerjasama dengan Belanda, kan malah menambah porsi Belanda yang 40% dia kuasai kan. Karena saya hari ini Minaku nggak bisa lagi jualan ke Amerika, ke Eropa, hanya ke satu perusahaan itu saja karena sudah berkontrak dengan gentleman agreement-nya begitu. Jadi optimisme Pak Esa, Pak Edi, Pak Nur Samsi dan bapak-bapak lainnya, Bu Susi, saya tangkap hari ini menambah optimisme saya juga untuk ayo kita sama-sama bareng-bareng membangun Indonesia dunia industrinya lebih baik. Untuk pasar domestik, saya baru saja mendirikan salah satu perusahaan namanya Minaku Nusantara, yaitu yang akan fokus untuk pasar domestik. Kita nggak bisa nunggu lagi Pak, ini harus kita jadikan industri Pak. Kalau terus menjadi UMKM kayak gini lama-lama, terlalu lama. Industri tetapi memiliki basis petani yang ada hari ini kita rangkul. Saya punya 1.240 mitra petani hari ini
yang mereka saya berikan bibit dan lain-lain, saya berikan modal Pak, melalui dana KUR, karena alhamdulillah saya diberikan jatah alokasi untuk KUR dari Kementerian Pertanian di beberapa himbara untuk bisa kita salurkan kepada para petani tanaman-tanaman hias. Itu maksimal 50 juta per petani Pak. Jadi saya bikin komunal. Di Kota Bogor sudah saya buat di Kelurahan Bojongkerta. Itu ada satu komunal. Saya buat di situ ada 100 kepala keluarga. Kedepannya mungkin kita akan suplai tanaman kultur jaringan gitu Pak, supaya dia punya kualitas yang lebih baik. Saya baru 2 tahun di industri ini, mudah-mudahan bisa lebih baik lah ke depannya begitu. Minimal ya kalau 0,01% hari ini pasar market global yang baru terserap Indonesia, mudah-mudahan tahun depan bisa 1-2% kan begitu. Dan minatku hari ini tidak hanya bicara tanaman hias Pak, saya mulai menggarap tanaman-tanaman hortikultura dan lain-lain. Saya punya harapan, jadi membangun suatu harapan yang mudah-mudahan kita memiliki visi yang sama, bagaimana industri tanaman hias ini harus menjadi lokomotif. Kemarin saya dihubungi oleh Asbindo, saya bilang Indonesia nggak bisa selalu seperti ini, kita harus menjadi game changer, saya bilang. Kita harus jadi pengubah permainan dunia florik, karena saya yakin kita bisa begitu. Karena selama ini kan kita selalu didikte Pak. Kalau saya orangnya nggak suka didikte, saya malah dikte teman-teman saya di Eropa. Saya bilang kalau kamu nggak mau beli dari saya, malah saya ancam. Nanti saya flooding semua tanaman-tanaman hias saya ke semua negara di Eropa, saya hancurkan harganya, kalian akan pusing sendiri nanti. Begitu Pak, kalau saya sebenarnya begitu. Jadi akhirnya mereka mau membuka kerjasama kan begitu. Karena Belanda itu hanya 17 juta penduduknya, 500.000, 17 juta 500.000, 500.000 itu imigran dari Turki, pekerja kasarnya. Kita 273 juta, saya udah tidak equal. Jadi sama kayak kita ini burung Garuda dimainin sama burung pipit. Nah, itu. Jadi saya kemarin keliling Belanda udah sangat kenyang, dari ujung ke ujung cuma 1 jam saya keliling itu negara, dari ujung barat ke ujung timur. Jadi apa istimewanya negara ini? Nggak ada yang istimewa. Hanya memang pada saat saya ke Wageningen, saya ketemu dengan para mahasiswa, para peneliti PhD, tapi bukan dari Indonesia, catat lagi ya. Saya malah dengan orang-orang India di sana. Ada satu orang India yang memang sangat luar biasa. Dia lagi kriet. Jadi dia tidak lagi tanaman hari ini, malah otaknya serangga, dia bedah. Dan saya melihat itu, luar biasa. Saya mau tarik nanti. Orang-orang India saya mau tarik ke lab yang nanti saya mau beli, karena saya suka dengan cara kerja mereka. Nanti mudah-mudahan bisa mentransfer ke teman-teman kita di Indonesia, khususnya para universitas yang ada di negara ini. Saya mau bikin satu pilot project baru tentang bagaimana kultur ini kita bisa rubah secara mindsetnya gitu. Jadi saya sudah ada 5 orang India yang mau saya ambil supaya bisa mendunia. Saya ingin lab itu semakin mendunia, tidak hanya dengan tanamannya, tapi juga dengan saya mau coba rekayasa genetik untuk tanaman-tanaman lain. Itu obsesi saya. Jadi saya masih makin panjang, bisnis ini sangat panjang, apalagi negara Indonesia jadi ketua G20 tahun depan, itu momentum. Dunia ini layak hanya untuk 4 miliar, ternyata kita sudah 8 miliar Pak, jumlah penduduk dunia. Jadi pangan, tanaman hias dan lain-lain sangat-sangat memiliki potensi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yakinlah bahwa Pak Edi dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang senior-senior ini sudah meletakkan fondasi yang baik, dan yang muda-muda ini tinggal mengakselerasi kan begitu. Mudah-mudahan bisa lebih cepat kita akselerasi untuk 2022. Kita jumping ya Pak. Gitu, kalau bahasanya Pak Presiden itu jumping katanya, jadi kita lompat sama-sama. Baik, itulah tadi masukan dan sharing dari Pak Ade Wadana terkait dengan potensi kultur jaringan di luar negeri. Jadi kesimpulannya, mari kita bekerja sama, saling bersinergi, saling memudahkan di antara kita
untuk bisa menangkap peluang yang sudah disampaikan Pak Ade Pradana, bahwa program kita ini bisa menangkap peluang pasar luar negeri, baik Eropa, Amerika maupun Asia. Mari kita bersama dalam Asosiasi Pengusaha Kultur Jaringan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.